warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian di rumah? Ibu harap semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya, dan tetap semangat dalam menjalankan pembelajaran secara online. Semoga kita secepatnya bisa bertemu dalam tatap muka secara langsung. Ya, agar untuk pembelajaran bisa lebih terlaksana dengan baik. Baiklah anak-anak, jadi hari ini adalah pertemuan kedua kita untuk mata pelajaran PKK atau Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Jadi setelah minggu kemarin Ibu memberi materi tentang apa itu kewirausahaan, apa bedanya dengan wirausaha, kemudian karakteristik atau sikap apa saja yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Jadi pada pertemuan kedua kita akan mempelajari bab tentang peluang usaha. Jadi nanti Ibu akan menjelaskan pengertian dari peluang usaha itu apa, kemudian peluang usaha yang baik itu apa, dan sumber-sumbernya dari mana saja. Kompetensi dasar untuk bab ini adalah yang pertama 3.1, menganalisis peluang usaha produk barang atau jasa. Kemudian 4.1 bisa menentukan peluang usaha produk barang atau jasa. Nah, di sini diberi kata barang atau jasa, Nana. Karena memang pada kewirausahaan tidak semuanya yang diperjualbelikan itu adalah barang. Bisa juga berupa jasa. Sebagai contoh, pada saat sekarang bulan ini banyak orang yang melakukan akad nikah ya. Jadi banyak jasa dalam bisnis yang lumayan banyak. Jadi seperti contoh dekorasi, kemudian jasa make up, jasa jasa seperti fotografer, dan juga untuk syuting video. Jadi itu banyak dibutuhkan pada masa seperti ini. Kita mulai dulu dari pengertiannya. Jadi kalau kata peluang itu sendiri itu berasal dari kata bahasa Inggris yaitu opportunity. Itu artinya adalah suatu kesempatan. Kesempatan yang bagaimana? Ini adalah kesempatan yang muncul dari suatu kejadian atau momen. Jadi kalian melihat suatu kejadian tertentu, kalian bisa melihat, oh sepertinya ini kesempatan yang baik untuk memulai apa gitu ya. Kalau kita gabung dengan kata usaha, berarti peluang usaha adalah kesempatan yang harusnya diambil oleh seorang wirausaha untuk mendapatkan suatu keuntungan atau penghasilan. Jadi misalnya saat ini di Situbondo, di Indonesia termasuk Situbondo ini kan banyak lagi mengalami yang namanya pandemi virus corona. Kalian ada suatu kejadian seperti itu, kira-kira bisa melihat peluang usaha apa yang bisa dilakukan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi seperti itu. Kemudian ciri-ciri peluang usaha yang baik, di sini ada 7. Yang pertama, peluangnya ini orisinil dan tidak meniru. Artinya orisinil ini adalah asli dari pemikiran kalian. Jadi karena pada umumnya kalau ada pemikiran yang meniru hasil karya orang lain, biasanya tidak akan sama suksesnya seperti orang yang sebelumnya. Jadi kalau kalian ingin membuka usaha, tolong carilah usaha yang sekiranya saat ini belum ada dan itu murni dari pikiran kalian. Maka usaha kalian akan memiliki yang namanya ciri khas, jadi tidak meniru dari bisnis orang lain. Kemudian ciri yang kedua, mengantisipasi perubahan persaingan di pasar dan kebutuhan pasar. Jadi peluang usaha kalian di sini maksudnya harus bisa mengikuti dari perkembangan pasar, harus bisa diinovasikan lagi. Misalnya saat ini kalian membuka usaha laundry misalnya ya, jasa laundry. Kalian hanya membuka di rumah, tidak secara online. Tetapi mengantisipasi dari perkembangan pasar, ternyata banyak yang konsumen ingin mencucikan bajunya secara online atau bisa diantar dan diambil. Itu kalian bisa menginovasikan seperti itu. Jadi tekniknya yang diubah. Kemudian ketiga, sesuai dengan keinginan wirausaha. Peluang usaha yang baik itu harus
sesuai dengan keinginan kita, harus sesuai dengan keinginan kalian. Kalian mau buka usaha di bidang jasa make up, paling tidak kalian harus suka dengan make up, paling tidak suka berdandan di rumah, jadi punya keinginan ingin membuka usaha di bidang make up, harus sesuai. Tapi kalau kalian misalnya untuk yang cewek-cewek tidak pernah berdandan, tidak tahu tentang alat make up apapun jenisnya apa, kalau kalian ingin membuka usaha untuk make up, maka itu akan terasa sulit. Jadi harus sesuai dengan keinginan masing-masing orang. Kemudian yang nomor 4, kelayakan usaha sudah teruji. Jadi ini maksudnya gini anak, sebelum kalian membuka usaha yang sudah mulai membuka usaha, paling tidak sebelumnya kalian itu sudah melakukan uji terhadap pasar dulu. Misalnya kalian membuka usaha toko kue, ya, mau menjual beraneka macam kue, paling tidak kalian memberikan uji pasar terhadap masyarakat yang atau tetangga di sekitar kalian dulu. Jadi kalian memberikan semacam tester kue kalian yang telah kalian buat, berikan kepada tetangga, kemudian mintakan komennya bagaimana rasanya, sarannya, mungkin ada kritik. Jadi seperti itu. Kalau sudah dapat respon yang baik, baru kalian bisa membuka usaha tersebut. Berarti usaha kalian ini termasuk peluang yang baik. Nomor 5, kreatif dan inovatif. Jadi di sini usaha kalian paling tidak harus kreatif. Jadi walaupun mungkin jenisnya sudah ada di pasaran, tetapi kalian memiliki ciri khas yang berbeda. Misalnya saat ini banyak yang namanya minuman ini ya, berbagai macam minuman yang terjual di pasar, bisa kalian lihat, mulai dari pop ice, kalau dulu kan pop ice, kemudian ada capcin, kemudian saat ini ada dalgona, kemudian ada macam-macam Bu Yanti lihat itu di pinggir jalan raya. Jadi dari berbagai minuman itu kalian harus memunculkan yang namanya kreatif dan inovatif. Bagaimana agar minuman saya bisa bersaing dengan banyaknya minuman yang telah beredar, apa ciri khasnya, itu yang harus kalian pikirkan nanti. Kemudian ada keyakinan untuk bisa mewujudkan. Jadi setelah kalian membuka usaha anak, paling tidak ada keyakinan saya akan berhasil. Jadi walaupun banyak hal yang merintangi, jadi kalian harus tetap pantang menyerah dan tidak boleh putus asa, yakin bahwa usaha kalian berhasil. Kalau tidak yakin, mending tidak usah untuk membuka usaha. Kemudian ada rasa senang dalam menjalankan usaha. Nah, ini berkaitan langsung dengan yang tadi ya, sesuai dengan keinginan. Jadi apabila sudah sesuai dengan keinginan, maka pasti akan ada rasa senang dalam menjalankan usaha. Sumber-sumber peluang usaha, di sini terdapat 4 sumber peluangnya. Yang pertama adalah peluang yang berasal dari diri sendiri. Yang pertama adalah hobi. Tahu hobi ya? Hobi itu berarti adalah kesukaan atau kegemaran di saat kalian memiliki waktu senggang. Misalnya untuk cewek ada yang suka hobinya make up ya. Jadi apalagi selama saat ini tidak ke sekolah, ada waktu senggang kalian gunakan untuk make up, kemudian mencari tata rias yang terbaru, misalnya seperti itu. Maka kalian bisa mencari peluang usaha. Karena saya hobinya adalah berdandan, maka saya ingin membuka jasa make up untuk wedding, untuk wisuda, untuk tunangan, ataupun untuk yang lainnya. Jadi itu peluang yang berasal dari diri sendiri. Kemudian keahlian ini berarti anak-anak dia sudah memiliki kemampuan di bidang tersebut. Beda dengan hobi loh ya. Kalau hobi itu dia senang, belum tentu ahli. Tetapi kalau sudah orang yang ahli, dia sudah paham tentang teknik-tekniknya. Misalnya ada misalnya Bu Yanti ini hobinya makan, suka makan, suka nyicipin berbagai jenis makanan yang ada di rumah makan tertentu. Kemudian tapi Bu Yanti ini tidak ahli dalam memasak ya. Jadi itu bedanya hobi sama ahli. Hobi makan tetapi tidak ahli memasak.
Tetapi bagi orang yang sudah memiliki keahlian memasak, dia bisa membuka usaha seperti membuka warung makan, kemudian membuka usaha catering, kan bisa juga. Jadi itu peluang yang berasal dari keahlian. Bedakan ya dengan hobi ya. Kemudian yang ketiga, berasal dari pengetahuan atau latar pendidikan. Ini contohnya misalnya ada SMK yang jurusan, kalau di sekolah kita ini yang sepi peminat itu kecantikan rambut ya. Seharusnya itu merupakan potensi yang sangat bagus anak-anak. Jadi misalnya SMK jurusan kecantikan rambut. Dia di ijazahnya kan muncul ya, SMK jurusan teknik kecantikan rambut. Dia membuka peluang, ingin mencari peluang, membuka usaha, akhirnya membuka bisnis salon. Karena apa? Karena memang latar pendidikannya seperti itu. Di sekolah sudah diajari bagaimana cara memangkas rambut, bagaimana cara mewarnai. Ilmunya dia praktekkan ke dalam usaha yang dia bangun. Itu berarti peluang yang berasal dari latar pendidikan. Seperti Bu Yanti juga, Bu Yanti pendidikannya adalah S1 pendidikan fisika. Jadi selain Bu Yanti ngajar di sekolah, Bu Yanti membuka usaha les privat fisika. Jadi di sini adalah usaha yang muncul karena latar belakang pendidikan. Kemudian yang kedua, peluang yang berasal dari lingkungan. Ini berarti yang sudah dari di luar diri kita sendiri, dari lingkungan. Yang pertama adalah usaha orang tua. Di sini berarti berkaitan sama ini anak-anak, usaha dari keluarga kalian masing-masing. Misalnya ada orang tua kalian yang berprofesi sebagai penjahit, ya, ada yang berprofesi sebagai penjahit. Kalian karena tiap hari melihat orang tua kalian ini orderannya rame, jahitannya ternyata bagus, kalian membuka peluang. Kalau orang tua saya menjahitkan baju, saya ingin memasarkannya, misalnya seperti itu. Saya ingin mendesain baju merek saya sendiri, kemudian bekerja sama dengan orang tua, kemudian saya memasarkannya lewat online. Berarti ini adalah peluang yang muncul dari usaha orang tua. Melihat dari usaha orang tuanya dulu, baru kalian bisa mengembangkan. Kemudian peluang yang dari lingkungan lagi adalah peluang dari lingkungan rumah. Nah ini misalnya seperti ini anak-anak. Rumah kalian itu misalnya ada yang dekat dengan sungai ya, ada yang dekat dengan sungai besar. Ternyata kalian melihat di sekitar sungai tersebut kok banyak banyak sampah-sampah plastik yang berserakan gitu ya, tidak dipergunakan dengan baik. Jadi kalian melihat seperti itu, di samping dengan rasa sosial kalian yang tinggi, kalian bisa melihat sepertinya ini menjadi peluang usaha ya. Bagaimana caranya agar sampah-sampah plastik yang tidak terpakai ini bisa saya gunakan untuk kerajinan tangan seperti tas, dompet dan sebagainya. Jadi itu peluang yang muncul dari lingkungan rumah. Kemudian yang ketiga adalah kebiasaan. Jadi kebiasaan ini kalau kalian melihat sekarang kebanyakan orang-orang lebih suka berbelanja secara online daripada datang ke toko untuk berbelanja langsung. Kalian melihat kebiasaan orang-orang ternyata seperti itu ya. Sekarang banyak yang suka belanja online. Jadi kalian karena melihat peluang usaha tersebut, saya akan menjadi salah satu penjual online. Bagaimana saya memenuhi kebutuhan dari konsumen. Misalnya banyak sekarang ibu-ibu yang sudah menggunakan jilbab ya, jilbab yang bervariatif lah, ada yang himar ya, ada yang sampai hijab yang sampai panjang gitu ya. Jadi kalian mencari dulu siapa target konsumennya. Targetnya adalah ibu-ibu dan para wanita. Jadi kalian membuka usaha online yang menyediakan berbagai macam jenis gamis ataupun kerudung. Jadi karena melihat kebiasaan orang yang suka belanja online, maka kalian membuka usaha di bidang online gamis dan kerudung. Peluang yang ketiga adalah peluang dari perusahaan. Di sini yang pertama adalah perubahan lingkungan. Jadi ini contohnya seperti ini anak-anak.
Di Situbondo ini kan banyak, ada beberapa kampus ya, ada beberapa kampus seperti STKIP, kemudian ada juga UNAS dan beberapa kampus yang lain. Kalau dulu kan awalnya itu mahasiswanya masih sedikit di tahun ke dulu itu mahasiswanya masih sedikit, sehingga apa ya, untuk yang menyediakan tempat kos, jadi hubungannya bagi yang menyediakan tempat kos itu juga masih sedikit. Saat ini mahasiswanya kan sudah sangat banyak sekali, apalagi kalau ada mahasiswa yang dari luar kota. Dah, bisa jadi peluang usaha itu adalah bagaimana kita menyediakan tempat kos bagi mahasiswa-mahasiswa yang dari luar kota. Jadi seperti itu. Jadi ada perubahan dari lingkungan yang awalnya dulu kampusnya sedikit, sekarang kampusnya banyak. Jadi otomatis untuk penyediaan tempat kos juga harus lebih banyak. Perubahan PP di sini artinya adalah perubahan peraturan pemerintah. Jadi PP ini adalah peraturan pemerintah. Jadi ini sesuai dengan kondisi saat ini anak-anak. Jadi ada perubahan, semua masyarakat dihimbau untuk beribadah dari rumah, kemudian untuk belajar dari rumah, dan untuk bekerja dari rumah. Jadi karena adanya perubahan PP ini, kalian bisa menangkap peluang. Berarti peluang yang bagus karena banyak orang yang dari rumah. Maka contohnya banyak orang yang belajar dari rumah, bagaimana kalau saya menyediakan layanan pemasangan wifi untuk di rumah-rumah. Karena biasanya kalau belajar di rumah ini kan butuh paketan internet yang lumayan. Jadi kalian membuka usaha wifi, pemasangan wifi secara rumah, otomatis akan membantu dari program pemerintah ini. Perubahan teknologi di sini maksudnya saat ini teknologi terutama di handphone ini kan sudah mengalami banyak kemajuan anak-anak. Mulai dulu HP yang jadul tidak bisa untuk kamera, kemudian beralih ke HP kamera, kemudian BlackBerry, kemudian yang saat ini banyak digunakan adalah Android. Nah, karena adanya perubahan teknologi di bidang Android, sehingga memunculkan banyak peluang usaha seperti toko online. Ya, kalau di Android itu kan bisa kita mengunduh berbagai macam aplikasi. Ya, ada game, kemudian ada juga toko online seperti Shopee, Lazada, ya, dan banyak macam yang lainnya. Sehingga dengan adanya perubahan teknologi ini, maka toko-toko online di sini akan sangat bermunculan, sehingga membuka peluang usaha di bidang online. Kemudian ada lagi perubahan untuk tekanan kerja. Ini contohnya adalah kalau dulu Bu Yenti pada tahun 2009 itu kan ngajar di SMK itu dari jam 7 sampai jam 1 siang itu sudah bisa pulang anak-anak. Tetapi saat ini terjadi perubahan jam kerja, jadi mulai jam 7 sampai jam 4 sore baru bisa pulang. Nah, seharian di sekolah ini kan bisa memberikan tekanan kerja bagi Bu Yanti dan bagi para pekerja kantoran yang lain. Karena ada perubahan tekanan kerja, Bu Yanti ini butuh yang namanya untuk merefresh otak, butuh yang namanya seperti rekreasi atau berwisata. Jadi bermuncullah yang namanya peluang usaha membuka tempat wisata. Ya, sekarang kan banyak tempat wisata yang baru ya, seperti yang di dekat kita itu apa namanya, Blekok ya, Blekok daerah Kelatakan. Kemudian ada lagi yang terbaru adalah Kampung Kerbau atau kalau tidak salah ya. Jadi itu semuanya adalah peluang usaha mencari bisnis untuk mengurangi tekanan kerja dari pekerja yang bekerja sampai sore, apalagi yang sampai malam. Kemudian perubahan yang terakhir, perubahan tingkat kebutuhan. Ini maksudnya seperti ini anak-anak. Saat ini banyak orang yang berpikir lebih praktis. Jadi mereka tidak mau untuk ribet. Seperti Bu Yanti bekerja sampai sore, kadang mau makan siang itu kan malas untuk keluar. Jadi Bu Yanti ingin yang praktis. Bu Yanti cukup memesan lewat ojek online atau ojol. Ya, jadi di sini kan ada suatu peluang usaha ojolnya itu. Jadi Bu Yanti bisa memesan makanan misalnya di warung A,
nanti ojolnya akan menerima pesanan Bu Yanti dan kemudian mengantarkan makanan tersebut ke Bu Yanti. Bu Yanti cukup memberikan jasanya, misalnya jasanya adalah 7.000, biasanya itu adalah hitungan dalam kilometer ya. Jadi itu adalah peluang usaha yang muncul dari perubahan tingkat kebutuhan contohnya. Kemudian yang keempat adalah peluang dari konsumen. Mulai dari saran, keluhan, permintaan, harapan. Ini berarti kalian melihat peluang ini setelah mendengarkan apa unek-unek atau saran kritik dari masyarakat. Ya, kalau saran itu biasanya untuk perbaikan, kalau keluhan ini biasanya ada hal yang kurang kurang cocok di hati masyarakat, itu bisa kalian terima atau tampung dijadikan sebagai perbaikan untuk usaha berikutnya. Jadi misalnya untuk keluhannya, kalau kalian membuka usaha di bidang laundry ya, misalnya ada keluhan, saya tidak sempat untuk mengirimkan baju kotornya ke sana karena saya sibuk misalnya. Berangkat dari keluhan, berarti saya akan membuka namanya laundry online. Jadi saya akan menjemput barang, akan mencuci, kemudian akan mengantarkannya kembali, misalnya seperti itu. Kemudian ada juga mungkin saran apabila kalau kalian menjual seperti minuman, kalian membuka yang namanya promo. Jadi misalnya pada saat Ramadan kalian membuka promo beli 2 gratis 3, misalnya seperti itu. Jadi itu semuanya peluang yang berangkat dari permintaan konsumen kalian sendiri. Ini biasanya peluang setelah kalian membuka usaha, nanti pasti akan muncul yang namanya saran, kritik, kemudian permintaan. Baiklah Nana, ternyata materinya sudah sampai di sini. Ibu rasa sudah cukup ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di Google Classroom-nya langsung. Jadi Ibu pengen juga di Google Classroom di bagian forum itu tidak cuma Bu Yanti yang menjelaskan. Kalian misalnya mau tanya hal apa saja tentang materi, silakan tanya di situ. Jangan lupa untuk absennya ya, absen. Kemudian untuk tugas keduanya juga Bu Yanti sudah sharing di grup kelas. Selamat belajar di rumah Nana. Semoga ilmu yang kita terima hari ini bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Tetap semangat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.